Dikit-dikit yang penting tetap ada yang masuk ya Pak Luhut. Pokoknya semua itu mesti anu lah, kalau kita mesti tahu diri. Hidup ini juga mesti tahu diri. Oh ya ini, karena kalau enggak nanti itu yang membunuh kita. Bener. Bablas ya Pak Luhut. Ya, jadi banyak orang kan gitu. Dia nggak tahu, dulu dia berkuasa, populer, hebat gitu. Sekarang waktu jalan udah, kayaknya waktu udah selesai gitu. Lupa bahwa dia udah selesai juga gitu. Masih tetap merasa bahwa dia paling hebat. Akhirnya frustrasi, stres, marah sama orang. Jadi saya selalu bilang di Facebook saya kan, semua yang di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktunya. Jadi kita harus tahu kapan waktu kita. Kira-kira gini ya, walaupun terakhir tentu yang menentukan Tuhan, Maha Pencipta. Gitu. Betul. Benar kata Luhut Binsar Panjaitan, Megawati memang keterlaluan ya. Keterlaluan dikarenakan masih merasa jumawa, masih merasa berkuasa dan ya selalu merendahkan kepada orang-orang PDIP, dianggapnya kader dan seorang petugas partai walaupun seorang presiden. Tentu Pak Jokowi itu punya pilihan preferensi sendiri. Ya beliau pasti tentukan ya siapa yang dianggap oleh beliau yang tidak terlalu ngatur beliau, itu aja. Jadi jangan kita ini kadang-kadang susahnya gini Ros ya. Emang ada calon presiden yang mengatur Pak Jokowi? Nggak ada. Bukan, artinya kamu tuh nembaknya kadang-kadang. Ya memang kan kita harus lupa kadang-kadang ya bahwa Pak Jokowi itu adalah Presiden Republik Indonesia yang mungkin menurut saya yang paling sukses hari ini. Ya. Kita jangan downgrade dia. Kita kadang suka lupa itu. Ya kadang-kadang kan beliau tuh punya perasaan, punya harga diri juga. Ya jangan itu dia yang namanya anak-anak saya. Artinya kalau anak-anak saya itu saya aja dibully. Nggak boleh ngomong kader, nggak boleh ngomong petugas partai. Nah, saya bilang apa? Saat bodoh amat. Lo orang partai kita emangnya gitu? Lo kok yang lain ikut mau nimbrung intervensi? Ya enggak lah. Ya kalau kamu mau ikut kita ya ikut aja, kamu bilang nih kader. Nanti memangnya kalau bukan kader itu orang juga lalu ngomong gini, katakan Pak Eri, mana bisa dia jadi wali kota kalau tidak didukung oleh partai. Ngomong tuh yang benar gitu loh. Ini juga saya masukkan politik, padahal tadi saya bilang saya nggak mau ngomong politik, tapi ini pembelajaran supaya apa? Jangan dong, wah ada itu media itu nggak bisa, udah sampai kapan itu ada tulisan gini, calon presiden itu sebenarnya harus diwakafkan. Iya, saya bilang kayak barang aja. Ayo yang belakang tuh tepuk tangan yang keras. Bukan yang ngekor, tapi ngerti nggak yang ibu maksud? Lah, untuk apa ada partai dong? Ya udah aja, kita satu arah, semua sama. Nggak boleh kader, nggak boleh petugas. Jadi ada aturan pemerintah Republik Indonesia. Oh, mesti begini. Konsep toh lah. Itulah pernyataan Megawati Soekarno Putri yang selalu ya merasa jumawa dan menang sendiri dan selalu menganggap orang lain adalah ya kader ataupun petugas partai, sehingga seperti Luhut sampaikan itu sangat menyinggung perasaan. Dan inilah pernyataan Megawati yang membuat Jokowi tersinggung dikarenakan ya selalu direndahkan ya, dianggap mentang. Padahal tanpa PDIP Pak Jokowi kasihan deh katanya. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Pak PDI tidak ada PDI Perjuangan, kasihan deh, demikian kata Ibu Megawati yang begitu sangat merendahkan kepada Presiden Joko Widodo. Awal mula pertentangan antara Megawati dengan Jokowi disampaikan oleh Romi, ya Roma Hurmuzi dari P3 ya. Saya masih ingat dalam alam pikiran saya yang sangat sadar,
Kongres pertama PDI Perjuangan setelah Pak Jokowi menang di Bali di Menang pemilu ya presiden. 2015. Ya, menang presiden nih, bukan menang kongres. Menang Pilpres. Iya. Menang Pilpres. Waktu itu yang diusulkan sebagai Kapolri kan Pak BG. Terus beliau menjadi tersangka di KPK oleh Abraham Samad. Kemudian tetap di fit and proper sama DPR, masih ingat? Tapi kemudian pencalonannya, terus kemudian pra-peradilan beliau menang, Ya. bebas dari posisi tersangka. Terus kemudian tetap dibatalkan sebagai calon Kapolri. Meskipun DPR semua kurus setuju. Waktu itu Pak Jokowi masuk ruangan Ina Green Bali Ina. Beach. Ina Tempat Green Kongres PDI. Ya. Si Bung Karno ini kan. Nah, Sanur Ya, Sanur ya. Nah itu Pak Jokowi masuk ke ruangan itu betul-betul berjalan sendiri tanpa pas pampres menggunakan jaket merah. Dan seluruh hadirin di situ, kader-kader PDI Perjuangan itu meneriaki hu kepada beliau. Ini Presiden Republik Indonesia yang berbicara. Kader PDI. Hari itu Ibu sedang marah betul dengan Pak Jokowi karena dibatalkannya Pak BG pada waktu itu sebagai calon Kapolri. Dan ini juga pernyataan Megawati yang membuat Jokowi sakit hati juga. Pak Jokowi, dia adalah petugas partai. Ketika saya jadikan Pak Jokowi, orang kan seperti tidak mau tahu. Sepertinya Pak Jokowi itu jadi oleh siapa, mereka, dan lain sebagainya. Lupa, saya punya tanda tangannya Pak Jokowi. Dia adalah petugas partai. Tanda tangan itu untuk Ketua Umum PDI Perjuangan. Tapi kan tidak pernah saya beber-beber. Hanya supaya suatu waktu kalau yang namanya pembulian pada saya itu sudah kelewatan, baru akan saya katakan. Ini adalah konstitusi partai. Sampai tingkat presiden yang datang dari kita, itu adalah petugas partai. Itu bukan saya yang membuat. Itu adalah kongres partai kita, institusi tertinggi partai kita. Jadi jangan samakan dengan yang lain. Saya tidak bisa mengatakan apakah di partai lain pun ada seperti itu. Jadi kalau saya sebut kalian adalah petugas partai, bukan karena kesombongan saya, itu adalah perintah partai. Megawati begitu sangat kesal dan marah kepada Presiden Joko Widodo, bahkan mengatakan baru berkuasa mau bertindak seperti Orde Baru. Kalau dia berani, lo kenapa saya tidak boleh? Kamu mesti lihat perundangannya. Kamu sebagai apa? Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini? Lalu keluarganya itu apa sama sih? Enggak deh. Sorry ya, namanya polisi. Emangnya keluarganya polisi juga? Ya enggak lah. Makan bakso juga, makan mie juga. Kenapa? Betul apa tidak? Betul. Takut apa tidak? Tidak. Takut apa tidak? Tidak. Takut apa tidak? Tidak. Yes, begitu dong. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel, tahu nggak? Kenapa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! 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 Mengaku sebagai presiden kelima, Megawati bangga dan sombong. Dia mengatakan kali-kali boleh dong sombong. Tidak pernah terhapus loh, karena saya disebut presiden kelima Republik Indonesia.
Boleh dong sekali-kali sombong. Udah begitu saya juga pernah wapres loh. Enak aja. Anak-anak saya terus mau supaya, kenapa sih kalian dibegitukan? Karena mereka takut kalah. Dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam 1 putaran. Sanggup apa tidak? Awas kalau bohong loh. Kan ibu akan lihat nanti di tempat coblos-coblos. Hati-hati kecurangannya loh. Sekarang udah pada pusing loh. KPU, Bawaslu, kemana kamu? Kemana kamu? Namanya keren. Badan apa itu? Pakai pengawas. Tapi yang diawasi siapa? Ibu ini pengalamannya dibikin kayak gini nih udah dari sejak Bung Karno itu dijatuhkan. Jadi urusan yang gini-gini sudah jangan lagi dibikin, nih udah merdeka yang namanya Republik Indonesia. Saya bilang, iya tapi kan kalau para jenderal nggak berani dia ngelawan ke depan situ. Yang disuruh kan kerocok-kerocoknya, betul apa tidak? Makanya jangan, kasihan dia, cuman dirangkul aja. Pak, nggak usah ngomong keras-keras Pak, kuping kita juga denger kok. Bapak mau minum nggak? Kasihan loh, ini coba, di sini ada polisi apa enggak ya? Angkat tangan deh Pak polisi. Ayo berani apa enggak? Ya dong. Mana? Hah? Siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Itulah pendapat Megawati yang mengatakan bahwa Megawati punya hak prerogatif yang bisa mengatur siapa presiden di Republik ini. Inilah kata-kata kesombongan Megawati yang menjatuhkan dirinya sendiri. Adi Armanto juga mengomentari mengenai kepribadian Megawati yang selalu marah-marah. Megawati marah ke Hasto. Megawati sampai gebrak meja di depan Hasto. Yang digambarkan di video itu sebagai sekjen cengeng. Ganjar juga kena marah. Megawati marah-marah sampai menunjuk-nunjuk Ganjar pakai tongkat sakti. Megawati marah karena elektabilitas Ganjar makin anjlok walau sudah menggunakan survei. Para bohir alias para penyandang dana sudah mulai mundur. Padahal mereka sudah menggunakan operasi media pencapresan yang didanai Badan Intelijen Negara. Gempa lokal ini membuat Ketua BIN Budi Gunawan mencari cara untuk memenangkan Ganjar. Ini dilakukan agar Megawati tidak ngamuk-ngamuk lagi. Si pembuat video memperingatkan, Kaisang, Pak Jokowi, dan PSI kini harus waspada. Mereka terancam jadi target operasi BIN. Karena itu, Pak Jokowi harus segera mengunci Budi Gunawan dan BIN agar BG tidak seenaknya menggunakan kuasa BIN. Video itu ditutup dengan pertanyaan, bidak catur siapa yang akan menang? Teguh Umar atau Raja Solo? Itulah isi video pendek. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah membantah adanya pertemuan di Teguh Umar pada 21 September itu. Dia juga mengatakan tak ada keretakan hubungan antara Jokowi dan Megawati. Lantas siapakah yang bisa kita percaya? Buat saya inilah persoalan utama dengan penyebaran informasi yang tidak jelas pembuatnya dan menyangkut nama-nama yang disamarkan identitasnya. Kalau saja ada pihak lain yang mengkonfirmasi kebenaran sebagian saja dari cerita ini, kita mungkin bisa menduga bahwa peristiwa ini memang terjadi.
Tapi kalau semua informasi ini cuma datang dari satu sumber yang tidak bisa kita nilai keterandalannya, saya rasa kita harus meragukan kebenarannya. Video mawar yang pertama memang juga disamarkan, namun saat itu ada cukup banyak clue yang menunjukkan validitas informasinya. Dan kemudian memang terbukti bahwa Kaisang memang bergabung dengan PSI. Jadi ini adalah semacam gimmick untuk membangkitkan rasa ingin tahu orang. Tapi video yang kedua ini tidak berfungsi sebagai gimmick. Video kedua ini dengan sengaja membangun kesan bahwa terjadi perpecahan dalam kubu PDIP akibat manuver Kaisang.